Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam beberapa waktu terakhir. Mulai strategi mencapai pertumbuhan ekonomi tahun depan, hingga presiden dan wakil presiden yang menggunakan hak pilihnya di Pilgub DKI Jakarta. Untuk itu, Warta Istana kembali hadir mewartakan berbagai hal tersebut. Bersama saya Drusala Benala, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta, diantaranya Presiden menggunakan hak pilihnya dalam Pilgub DKI Jakarta. Presiden meminta media massa menjadi pelurus kabar dari media sosial. Presiden meminta percepatan pembangunan maritim. Kita mulai Warta Istana dari Jakarta. Pemirsa, 15 Februari lalu menjadi hari yang bersejarah bagi 101 daerah di tanah air yang menggelar pilkada serentak termasuk di ibu kota. Presiden Joko Widodo pun menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di tempat pemungutan suara 4 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat. Suasana TPS menjadi semakin ramai karena antusiasme warga sekitar yang ingin mengabadikan momen dengan mengambil foto presiden. Ya pemirsa, sejak pukul 10 tadi, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara telah hadir dan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2017 di TPS 4 Gambir. Di mana TPS 4 Gambir, Jakarta Pusat telah aktif sejak pukul 7.30 dan hingga siang ini masih diramaikan oleh daftar pemilih tetap yang memilih. Dan nama Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana dengan alamat Jalan Suropati nomor 7 RT 5 RW 2 mendapat urutan dengan nomor 269, disusul Ibu Iriana dengan nomor 270. Dan pemirsa, tercatat jumlah DPT di TPS 4 Gambir sebanyak 493 orang dengan rincian 251 laki-laki dan sisanya 242 perempuan. Sementara pengamanan TPS 4 Kelurahan Gambir diamankan oleh personel gabungan Polres Jakpus sebanyak 6 personel dan dari Polsek Gambir sebanyak 10 personel. Untuk pengamanan Presiden dan Ibu Negara diamankan langsung oleh Pas Pampres. Yang cukup menarik pemirsa, meski berada di lingkungan ibu kota dan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, nuansa adat Jawa terlihat dari pakaian yang dikenakan petugas TPS. Ketika salah satu petugas TPS dimintai keterangan, ia mengungkapkan tidak ada hubungannya dengan suku tertentu maupun asal presiden dari tanah Jawa Tengah, tetapi hanya untuk memberikan suasana berbeda. Dan pemirsa, turut hadir Kapolda Metro Jaya beserta Wali Kota Jakarta Pusat untuk mendampingi Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara dalam Pilkada Serentak tahun ini. Dari Jakarta, Garnis Giani, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wakil Presiden Yusuf Kala pun ikut menggunakan hak suara di Pilgub DKI Jakarta di TPS 03 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dia memprediksikan pilkada tersebut akan berlangsung hingga 2 putaran. Wakil Presiden Yusuf Kala dan istri Mufidah Kala menggunakan hak suaranya dalam Pilkada DKI Jakarta di TPS 03 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pagi tadi. Wapres Yusuf Kala memprediksi Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Iya, tentu semua orang mengharap 1 putaran, tapi kelihatannya mungkin 2 lah. Tidak apa-apa, itu ada aturannya kan. Wapres yakin masyarakat DKI Jakarta sudah terbiasa dengan pilkada dan akan menerima hasil pilkada secara dewasa. Menurutnya, masyarakat Jakarta akan menerima dan mendukung hasil siapapun yang menang nanti. Wapres menyatakan pilkada harus menjadi ajang yang berlangsung ramai dan gembira, di mana setiap calon kepala daerah pun harus dapat menerima kemenangan dan kekalahannya. Dari Jakarta, Drusala Benala, Samsul Rizal, Kantor Berita Antara mewartakan. Di tempat yang sama, Wakil Presiden Yusuf Kala mengomentari kerap digunakannya masjid sebagai sarana kampanye politik. Padahal menurutnya sesuai dengan aturan, masjid tidak boleh dipakai sebagai tempat berkampanye.
Wakil Presiden Yusuf Kala di Jakarta Rabu mengomentari perihal penggunaan masjid sebagai sarana kampanye politik yang saat ini kerap kali terjadi. Wapres mengatakan sesuai dengan aturan, masjid tidak boleh dipakai sebagai tempat berkampanye. Namun bila ada yang memasang atribut kampanye di masjid, wewenang Bawaslu untuk menertibkan. Ya itu kan tugas daripada keamanan Bawaslu untuk menurunkan itu. Di rumah. Ya aturannya kan mesti tidak boleh dipakai sebagai tempat untuk berkampanye ya. Silaturahim ibadah boleh. Wapres meminta para paslon untuk menaati peraturan yang berlaku di mana masjid dan sekolah tidak boleh dipakai sebagai tempat berkampanye. Wapres Yusuf mencoblos di TPS 03 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Wapres berharap pilkada kali ini berjalan aman dan gembira dan masyarakat mendukung calon kepala daerah siapapun yang menang. Dari Jakarta, Drusela Benala, Syamsul Rizal, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu di awal pekan ini pengurus pusat Muhammadiyah mendatangi Istana Merdeka Jakarta untuk menyampaikan secara langsung undangan pembukaan Tanwir Muhammadiyah kepada Presiden Joko Widodo. Direncanakan Presiden akan hadir dan menyampaikan sambutannya dalam perhelatan yang akan digelar di Kota Ambon pada akhir bulan Februari tersebut. Presiden Joko Widodo menerima jajaran pengurus pusat Muhammadiyah di Istana Merdeka Jakarta, Senin 13 Februari 2017. Usai pertemuan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menyatakan kedatangan rombongannya ke istana untuk menyampaikan langsung undangan pembukaan Tanwir Muhammadiyah kepada Presiden. Sidang tertinggi di bawah muktamar milik Muhammadiyah ini rencananya akan berlangsung di Ambon, Maluku akhir bulan Februari 2017. Direncanakan Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato menyesuaikan dengan tema Tanwir, yakni kedaulatan dan keadilan sosial menuju Indonesia berkemajuan. Alhamdulillah, insya Allah Pak Presiden akan hadir dan menyampaikan pidatonya. Yang kedua, sesuai dengan tema Tanwir, kedaulatan dan keadilan sosial, insya Allah Pak Presiden akan menyampaikan gagasan, pemikiran, dan langkah kebijakan strategis mengenai ekonomi berkeadilan sosial. Haidar menambahkan, dalam pertemuan tersebut disampaikan juga rencana PP Muhammadiyah yang ingin merintis pendirian universitas dan rumah sakit Muhammadiyah di Tanah Ambon. Hal ini sebagai bentuk komitmen PP Muhammadiyah untuk berkontribusi memajukan bangsa. Dari Jakarta, Amita Putri, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Saat ini media massa memiliki tantangan yang cukup besar karena berbagai lapisan masyarakat menggunakan media sosial yang kebenaran informasinya masih dipertanyakan. Untuk itu saat menghadiri puncak acara perayaan Hari Pers Nasional di Kota Ambon pada pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengimbau media massa meluruskan berita yang belum dijamin kesahihannya di media sosial. Presiden Joko Widodo Kamis pagi 9 Februari 2017 menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional yang dilaksanakan di lapangan Polda Maluku kawasan Tantui di Kota Ambon. Acara puncak insan pers tersebut turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Kerja dan pemilik media massa terbesar di Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden mengungkapkan saat ini media massa memiliki tantangan cukup besar dengan kehadiran media sosial di tengah masyarakat. Menurut Presiden, media sosial yang telah menyebar ke seluruh penjuru dan lapisan masyarakat dapat menjadi ancaman bagi media massa yang tidak dapat beradaptasi dalam menghadapi tantangan tersebut. Media harus utama menghadapi tantangan yang sangat besar dengan hadirnya media sosial. Media sosial menjadi kegantungan baru yang luar biasa tidak hanya di kalangan masyarakat. Sekarang semuanya main medsos. Masyarakat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, semuanya main medsos. Ada yang senang nge-tweet,
Ada yang senang main Instagram, ada yang senang main pad, ada yang senang main Facebook. Hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari lapisan bawah hingga eksekutif, legislatif, pemerintahan, menggunakan media sosial. Karena itulah media massa harus hadir sebagai penyeimbang informasi yang beredar di masyarakat agar publik tidak terlalu mudah termakan berita bohong atau hoaks. Dari Ambon, Maluku, Fitriansa Etaronan Simasima, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden bahas strategi pertumbuhan ekonomi tahun depan yang ditargetkan mampu mencapai lebih dari 6%. Warta Istana akan segera kembali dengan warta ini usai jeda berikut. Jangan kemana-mana.